wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PPN dan PPNBM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ranti Oktavia Panjaitan. Saya Magdalena Febriani Borusi Tepuh. Saya Haga Kristentri. Saya Budi Mori Sirait. Saya Iksan Maulana. Saya Dirwan Fardawanik. Dan pada kesempatan ini kami akan langsung menjelaskan mengenai karakteristik PPN dan PPNBM yang akan dibawakan oleh teman kami Magdalena Febriani. Materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik PPN dan PPNBM. PPN dikenakan atas pertambahan nilai karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP, sedangkan PPNBM dikenakan atas konsumsi BKP khusus yang tergolong barang mewah. Karakteristik yang membedakannya dengan PPNBM dan PPN yaitu yang pertama, PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP dan JKP yang dilakukan di dalam negeri. Yang kedua, PPN tergolong pajak tidak langsung. Yang ketiga, PPN termasuk pajak objektif. Yang keempat, PPN termasuk multi-state tax, yakni dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Yang kelima, PPN terdiri dari pajak masukan, yaitu PPN yang dibayar kepada PKP lain, dan pajak keluaran, yaitu PPN yang dipungut dari pembeli. Sedangkan karakteristik PPNBM yang membedakannya dengan PPN bisa meliputi: yang pertama, PPNBM adalah pungutan tambahan yang dapat dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Yang kedua, PPNBM dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan, di mana konsumen yang daya belinya tinggi membayar presentasi pajak yang berbeda dengan konsumen dengan daya beli biasa dan cenderung rendah. Ketiga, PPNBM hanya akan dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau saat penyerahan BKP yang tergolong mewah, yang mana dilakukan oleh pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut. Keempat, PPNBM tidak dapat dikreditkan. Hal ini untuk dapat mewujudkan tujuan pemberian beban pajak tambahan. Yang kelima, apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP dapat diminta kembali. Berdasarkan pada karakteristik PPN dan PPNBM yang telah disebutkan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulannya terkait perbedaan keduanya, yaitu yang pertama, pengkreditan. PPN dapat dikreditkan yakni melalui mekanisme pajak masukan atau PM dan pajak keluaran atau PK, sedangkan untuk PPNBM tidak dapat dikreditkan. Yang kedua yaitu objek pembebanannya. PPN dibebankan atau dipungut atas nilai tambah suatu barang kena pajak. Sementara itu, PPNBM dibebankan atas penjualan barang kena pajak dengan kategori barang mewah, yang mana PPNBM bersifat sebagai pungutan tambahan yang bisa dikenakan selain pengenaan PPN. Yang ketiga adalah pengenaan pajak. PPN dikenakan untuk setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Sedangkan untuk PPNBM hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat impor atau saat penyerahan BKP. Yang keempat adalah tujuan. PPN bertujuan sebagai tambahan nilai dan mengamankan penerimaan negara. Sementara itu, PPNBM bertujuan untuk keseimbangan pembebanan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. PPNBM juga bertujuan untuk pengendalian konsumsi atas barang mewah dan sebagai perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional serta mengamankan penerimaan negara. Materi selanjutnya adalah mekanisme kredit pajak. Mekanisme kredit pajak menerapkan mekanisme pengkreditan PPN yang tepat. Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Dan jika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur di mana pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Penting untuk menyetorkan SPT masa PPN dalam jangka waktu yang ditetapkan, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan dan contohnya adalah dalam faktur pajak yang tidak lengkap. Materi selanjutnya, faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak PKP atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Faktur pajak merupakan bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP masih dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat audit datang ke PKP dan melakukan pemeriksaan pajak.
Setiap PKP harus membuat e-faktur sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 136/PJ/2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Jenis-jenis faktur pajak. Yang pertama adalah faktur pajak keluaran. Adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan. Adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Yang ketiga, faktur pajak pengganti. Adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat adalah faktur pajak gabungan. Faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Yang kelima yaitu faktur pajak digunggung, adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar dan atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Yang ketujuh, faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Materi selanjutnya yaitu pembuatan faktur pajak. Secara umum, faktur pajak wajib dibuat saat yang pertama, penerimaan pembayaran apabila terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, penerimaan pembayaran dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang ketiga, saat-saat yang memang sudah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pembuatan faktur pajak penyerahan BKP atau barang kena pajak berwujud terjadi pada saat yang pertama, BKP berwujud diserahkan langsung ke pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli. Yang kedua, BKP berwujud diserahkan langsung ke pembeli barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang dan sebaliknya. Yang ketiga, BKP diserahkan pada pengusaha jasa angkut atau juru kirim. Pembuatan faktur pajak penyerahan BKP tidak berwujud terjadi pada saat yang pertama, nilai barang atau harga penyerahan BKP tak berwujud diakui sebagai penghasilan atau piutang, atau ketika diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan penerapannya konsisten. Yang kedua, perjanjian atau kontrak ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya. Pembuatan faktur pajak untuk BKP Aktiva terjadi pada saat yang pertama, berakhirnya waktu berdirinya perusahaan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang kedua, telah ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris. Yang ketiga, perusahaan secara nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah bubar berdasarkan pada hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. Pembuatan faktur pajak untuk pengalihan BKP terjadi pada saat telah ditetapkannya dan atau disepakatinya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alihan usaha, atau perubahan bentuk usaha berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham yang terutang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau perubahan bentuk usaha. Pembuatan faktur pajak pengalihan BKP ini juga terjadi pada saat telah ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, pemekaran, pemecahan, peleburan, pengambil alihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh notaris. Pembuatan faktur pajak penyerahan JKP atau jasa kena pajak pada saat yang tepat adalah saat pembuatan faktur pajak JKP saat ketika harganya penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau ketika diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua, saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik seluruhnya maupun sebagian saja, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri. Yang ketiga, ketika kontrak atau perjanjian ditandatangani dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama. Pembuatan faktur pajak untuk ekspor BKP atau JKP berwujud dan tidak berwujud. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, DJP dan Cukai, untuk melakukan ekspor, dilampir dengan invoice yang merupakan satu kesatuan dengan PEB.
Dokumen tersebut merupakan dokumen yang disamakan dengan faktur pajak, sehingga eksportir yang sudah dapat membuat PEP tidak perlu lagi membuat faktur pajak. Sedangkan saat pembuatan faktur pajak untuk ekspor BKP tidak terwujud terjadi saat penggantian atas BKP tidak terwujud yang diekspor kemudian dicatat dan diakui sebagai piutang atau penghasilan. Materi selanjutnya adalah pajak masukan dan pajak keluaran, PPN masukan atau PPN income, atau faktur pajak masukan adalah digunakan oleh PKP pembeli untuk mencatatkan PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya. PPN masukan adalah yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN keluaran atau PPN outcome adalah pajak pertambahan nilai yang terdapat pada faktur pajak keluaran yang dibuat oleh PKP saat menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena PPN atau PPNBM. Pajak masukan dan pajak keluaran sendiri berfungsi untuk menghitung seberapa besar PPN yang harus disetorkan ke kas negara. Jadi, jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka akan terjadi PPN terutang kurang bayar, sehingga PKP wajib menyetorkan ke negara. Sederhananya, PPN masukan adalah timbul pada saat membeli barang maupun jasa, PPN keluaran adalah timbul pada saat menjual barang maupun jasa. PPN dalam pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh PKP atas yang pertama perolehan atau pembelian barang atau jasa kena pajak, yang kedua pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah, yang ketiga impor BKP dalam masa pajak tertentu. Sedangkan pengertian PPN dalam pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang dipungut PKP saat yang pertama menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena pajak, yang kedua ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, yang ketiga ekspor jasa kena pajak. Materi selanjutnya yaitu mengenai pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dalam pasal 9 Undang-Undang PPN mengatur tentang tata cara pengkreditan pajak masukan. Pasal 9 mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang PPN yang pertama yaitu pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat 1. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kedua, nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Yang keempat, pajak pertambahan nilai yang dipungut. Yang kelima, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. Yang keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang ketujuh adalah nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Karena faktur pajak sekarang berbentuk elektronik, maka tanda tangan pun dibuat secara elektronik. Sertifikat elektronik merupakan tanda tangan bagi penerbit faktur pajak. PKP yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, pajak masukan atas BKP yang dialihkan dan belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan, maka pajak masukan tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang belum dibiayakan atau dikapitalisasi. Sedangkan kondisi faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan adalah yang pertama, perolehan BKP atau JKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yang kelima, peroleh BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang keenam, perolehan BKP atau JKP yang pajak masuknya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Yang ketujuh, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum pengusaha kena pajak berproduksi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.